Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena kita masih membahas hal yang sedang viral di media sosial. Kali ini kita ada berita viral di pemirsa. Waspada masalah kesehatan kulit di tengah pandemi COVID-19. Kenapa viral? Karena banyak sekali yang pesan-pesan broadcast ya, hati-hati ini gejala COVID, hati-hati ini masalah kulit yang timbul karena keseringan pakai masker. Gimana dong? Masker itu wajib, tapi menimbulkan masalah juga. Kita lihat dulu ya informasinya. Sahabat semangat, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar masyarakat harus beraktivitas dari rumah, baik dalam bekerja, belajar, hingga beribadah. Pada masa ini, ternyata kulit berpotensi mengalami kerusakan. Itu disebabkan kebiasaan yang berubah, seperti menjadi lebih sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan beraktivitas di ruang ber-AC, yang ditambah dengan rasa stres berpotensi menyebabkan kerusakan kulit pada orang dewasa dan anak-anak. Kampanye cuci tangan ditemui dimanapun, namun terlalu sering mencuci tangan malah menimbulkan masalah baru seperti tangan kering, pecah-pecah, hingga timbul iritasi. Hal yang sama juga akan terjadi karena kebiasaan menggunakan hand sanitizer. Selain itu, masker memicu oklusi atau tekanan pada kulit. Tekanan masker bisa menimbulkan luka dan iritasi hingga muncul dermatitis, kontak, dan jerawat. Jerawat timbul pada area yang tertutup masker. Berkaitan dengan COVID-19, ruam di kulit adalah salah satu gejala COVID-19 yang dialami sejumlah penderita infeksi virus corona SARS-CoV-2. Selain dari gejala demam, batuk kering, kelelahan, dan tidak bisa mencium bau serta rasa. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan kulit di masa pandemi ini? Nah, daripada kita mengira-ngira dan hanya percaya kepada beberapa sumber yang tidak jelas ya, itu dari mana, kita langsung tanya saja sama ahlinya ya. Masih terhubung bersama kami ada Dr. Ambar, dokter spesialis kulit Rumah Sakit Andisa Cikarang. Dokter, berkaitan dengan COVID-19 dulu nih, bagaimana cara membedakan ruam yang merupakan gejala COVID-19 dan ruam yang itu hanya gejala dari virus lainnya gitu, Dok? Kalau kita berbicara mengenai ruam kulit itu sangat luas ya, Mbak. Kalau kita mau tahu menyempitkan ruam kulit bagaimana yang kita harus waspadai sebagai corona, berarti kita harus tahu ruam kulit yang disebabkan oleh virus. Kan sebelum corona muncul ini tuh telah ada beberapa penyakit ruam kulit yang diakibatkan oleh virus. Misalnya yang paling sering pemirsa tahu itu biasanya ruam kulit akibat campak. Itu sebenarnya akibat virus ya. Tapi sebenarnya bagaimana kita membedakan ruam kulit yang virus yang bukan corona dan nggak corona. Kalau beberapa kasus yang akibat peningkatan kasus corona beberapa bulan terakhir ini, ruam atau gejala tunggal di kulit itu memang sudah muncul. Dan dia terkonfirmasi sebagai pasien COVID. Jadi untuk trik awal kita membedakan langsung itu memang belum ada clue tertulis, tapi memang laporan beberapa jurnal ilmiah dari luar negeri itu sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri gejala kulit akibat corona ini ya, seperti gejala urtikaria atau biduran, terus gejala bintik-bintik kemerahan seperti campak, terus ada yang namanya covitus, ada bercak kemerahan kebiruan di jempol kaki, itu akan dicurigai seperti COVID. Tapi apakah semua itu akan diterapi sebagai COVID? Tidak, Mbak. Karena kita akan tetap berpegang bahwa setelah melalui pemeriksaan, anamnesis, apakah ada riwayat kontak, kemudian dia terkonfirm dengan pemeriksaan PCR atau swab antigen, baru kita akan mengarah kepada pengobatan sebagai pasien COVID. Itu pun mengikuti standar pengobatan COVID. Tapi bila ruam itu diperiksa hanya merupakan akibat virus biasa, misalnya akibat virus di saluran nafas, itu memberikan gejala memang yang mirip, kita akan obati sebagai gejala kulit akibat virus biasa. Berarti di masa pandemi seperti ini, dokter, apa keluhan-keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh para pasien berkaitan dengan masalah kulitnya? Kita sudah melewati pandemi sudah hampir setahun. Ternyata masalah-masalah kulit yang sebelum nggak ada itu udah banyak bermunculan. Akibat misalnya kita menggunakan masker, terus kita harus mencuci tangan sesering mungkin, kemudian kita harus
menggunakan vitamin sebanyak mungkin untuk sebagai imun booster kita. Yang paling sering sih memang biasanya dua ya, itu yang kerja yang mengenai para pekerja di rumah sakit atau di Fasiankes dan masyarakat umum. Yang paling umum akibat penggunaan masker itu disebut akne akibat jerawat atau mas akne, disingkat masne. Itu yang paling sering ya. Itu mungkin bisa terjadi dua. Dia penderita akne sebelumnya, tapi setelah pemakaian masker yang secara lama, keluhan aknenya itu bertambah berat. Yang kedua, sebelumnya dia nggak akne, tiba-tiba muncul akne. Dan akne akibat pemakaian masker yang intensif itu biasanya khas letaknya Mbak Dita. Jadi dia letaknya di daerah pipi, sampai di sini, biasa berupa bentol-bentol kemerahan yang kadang nyeri. Ada juga sih yang saya dapat menyebar sampai ke dahi. Gitu. Terus yang kedua itu akibat penggunaan harus kita di mana-mana pun diwajibkan untuk prokes ya, mencuci tangan secara intensif. Itu ternyata bagi orang yang mempunyai kecenderungan untuk mengalami alergi akibat penggunaan sabun atau penggunaan hand sanitizer yang terlalu sering, ataupun biasanya bagi tenaga kesehatan itu penggunaan sarung tangan yang terlalu lama, itu ternyata banyak memunculkan kasus dermatitis kontak alergi atau kontak iritan juga gitu. Terus triknya gimana biar kita bisa meminimalisir keluhan-keluhan kita selama pandemi ini? Yang kedua itu kita cuci tangan wajib ya. Tapi ternyata dari beberapa penelitian itu kalau kita membandingkan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, ternyata yang ramah bagi penderita alergi, misalnya dia sebelum pandemi ini pun dia sering mengalami dermatitis di tangan ya, itu ternyata dia harus lebih memilih menggunakan hand sanitizer daripada mencuci tangan. Karena ketika dia mencuci tangan di daerah yang umum, biasanya kan yang disediakan pun sabun yang tidak ramah terhadap tangannya. Kecuali kemana-mana dia bisa bawa sabun yang berpelembab. Yang kedua, antara waktu mencuci tangan yang satu dengan yang lainnya, dia harus menggunakan hand cream, ya, menggunakan pelembab agar tangannya tidak terlalu kering. Yang ketiga ya bisa teknik mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, dia mengeringkan, sebaiknya tidak menggunakan handuk, tapi dia dikeringkan dengan tisu aja. Karena kalau ketika tangannya kering, dia menggunakan handuk akan membuat iritasi kulitnya semakin parah. Yang kedua, mencuci tangan 20 detik, kemudian tidak menggunakan, biasanya ini yang gara-gara penelitiannya itu di daerah yang 4 musim ya. Kalau di Indonesia itu disarankan mencuci tangan itu menggunakan air hangat aja, jangan menggunakan air yang panas ya. Tapi biasanya itu karena advice ini tuh berdasarkan jurnal-jurnal di luar negeri yang 4 musim. Jadi kalau di Indonesia tuh rata-rata sih menggunakan air yang cold ya, air yang suhu tubuh. Berarti cukup pakai air dingin saja ya dokter, oke. Pakai air dingin aja. Kadang biasa di hotel kan misalnya wastafelnya itu nyediakin 2 macam, jangan memakai air panas. Ternyata karena air panas itu memang memperparah kekeringan kulit. Kita sudah sering mencuci tangan menggunakan sabun, itu sudah mengganggu sawar kulit kita yang normal, ditambah menggunakan air panas itu udah menjadi faktor pemicu terjadinya dermatitis kontak. Lantas bagaimana dokter treatment yang harus dijalani oleh pasien yang terkena masalah-masalah penyakit kulit, terutama di era pandemi seperti ini dokter? Kalau dia mas akne itu sebenarnya dia harus diobatin ya, karena biasanya yang muncul itu yang beruntusan kecil-kecil, kadang sudah bernanah. Kalau dia sudah sampai pada derajat keparahan akne yang seperti itu, memang dia harus berobat ke dokter kulit. Yang kedua ya triknya ketika kita menggunakan masker harus diganti tiap 4 jam. Ya, jadi kan jerawat yang muncul akibat pemakaian masker ini akibat perubahan suhu lingkungan, humidity di dalam kulit, di dalam daerah wajah kita ya. Jadi mengganti masker tiap 4 jam itu wajib. Yang kedua,
jangan melakukan prosedur exfoliate. Exfoliate artinya proses pengelupasan kulit yang terlalu berlebihan. Nah, yang ketiga itu kalau kita apalagi perempuan harus bermake up tebal itu tidak dianjurkan, hanya yang light. Jadi ketika harus menggunakan masker lama, jangan menggunakan foundation apalagi yang berbahan dasar krim yang terlalu lama. Kalau untuk skincare gunakan aja yang berbahan dasar serum. Jadi dia lebih light di kulit. Yang kedua untuk yang pasien dermatitis kontak itu seperti tadi saya sarankan, kemana-mana coba gunakan pakai hand sanitizer, kemudian di antara penggunaan hand sanitizer itu bisa digunakan hand cream, pelembab untuk tangan. Berarti itu bisa meminimalisir. Kemudian bagi misalnya teman-teman yang bekerja di Fasiankes, kalau memang alergi terhadap handscoon ya, sarung tangan, ya pilih sarung tangan yang biasanya yang berbahan dasar nitril, itu akan meminimalisir bahan alergennya, dan tidak menggunakan sarung tangan pada saat tangan keadaan basah. Jadi dikeringin dulu baru pakai sarung tangan yang baru. Itu sebenarnya terapi-terapi untuk meminimalisir. Tapi jika sudah ada keluhan, misalnya ada bercak merah, gatel, sampai kulit terkelupas, sebaiknya menghubungi dokter. Baik, terima kasih Dokter Ambar, dokter spesialis kulit Rumah Sakit Andisa Cikarang. Sehat-sehat dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya pemirsa ya, jadi yang namanya rasialisme ya, karena perbedaan warna kulit antara dominan dan yang minoritas begitu, merupakan sesuatu yang sangat sensitif ya, sehingga tak heran apabila sering terjadi ketersinggungan gitu ya, antara konflik sosial yang hanya karena kesalahan tutur kata saja begitu ya. Dan di sisi lain yang namanya warna kulit, masalah kulit bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan begitu. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di episode selanjutnya pemirsa, masih dengan saya Dita Ruspedi, dan kita akan membahas hal-hal yang sedang viral di media sosial. Dan tak lupa saya juga mengajak Anda pemirsa untuk bertukar pikiran yuk melalui media sosial kami @officialbadartv. Jangan lupa di follow dan komen-komenan di sana ya. Dan akhir kata, saya Dita Ruspedi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat pemirsa, karena kita tetap di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.